Seperti biasa. Kalau hari Senin kita ada berita ringan dari berbagai daerah di Indonesia hingga mancanegara. Berita-berita tersebut kita rangkum dalam Monday Light News. Meriahnya tradisi rebutan gunungan di Pati. Ratusan warga memadati festival kupatan di Desa Kadilangu, Kecamatan Trangkil, Pati, Jawa Tengah, Senin pagi. Dalam tradisi rebutan gunungan yang berlangsung meriah, sebanyak 11 gunungan berisi ketupat, lepet, serta berbagai hasil bumi diakirap keliling desa sejauh 2 km sebelum akhirnya diperebutkan warga. Antusiasme masyarakat terlihat sejak kirap dimulai hingga gunungan selesai diakirap, ditandai sorak-sorai warga yang langsung menyerbu isi gunungan yang dipercaya membawa berkah. Isi gunungan berupa sayur mayur dan buah-buahan hasil panen menjadi simbol rasa syukur masyarakat atas rezeki yang melimpah. Anak-anak hingga orang dewasa turut meramaikan tradisi tahunan ini meski harus saling dorong demi mendapatkan bagian. Setelah kegiatan berlangsung, warga berkumpul untuk makan ketupat bersama sebagai wujud kebersamaan sekaligus upaya melestarikan tradisi budaya lokal. Lonjakan harga plastik membuat perajin tempe di Kabupaten Jember, Jawa Timur beralih menggunakan daun pisang sebagai kemasan produk. Salah satu perajin di Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, memilih cara tersebut karena harga plastik naik dari Rp11.000 menjadi Rp15.000 per pak, sehingga biaya produksi semakin membebani usaha mereka. Selain kenaikan harga plastik, perajin juga terdampak naiknya harga kedelai impor dari Rp9.800 menjadi Rp11.000 per kilogram. Kondisi ini membuat keuntungan perajin semakin menipis, sehingga penggunaan daun pisang dianggap sebagai solusi lebih hemat di tengah kenaikan harga bahan baku yang dipengaruhi terganggunya pasokan global. Bupati Sragen Sigit Pamungkas memulai program bersepeda ontel ke kantor sebagai upaya mendorong penghematan energi di lingkungan aparatur sipil negara pemerintah Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Ia mengayuh sepeda dari rumah dinas di Jalan Sumonegora menuju kantor Bupati di Jalan Dr. Sutomo dengan jarak sekitar 5 km bersama sejumlah ASN yang turut mengikuti kegiatan tersebut. Program ini menjadi bagian dari gerakan penggunaan transportasi ramah lingkungan untuk jarak tempuh yang masih terjangkau, sekaligus mendukung kebijakan efisiensi energi dari pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Sragen juga menyiapkan surat edaran sebagai pedoman bagi ASN. Sementara kebijakan nasional seperti work from home tetap mengikuti aturan yang berlaku dan dapat diintegrasikan dengan program hemat energi di daerah. Upaya efisiensi energi dan penghematan bahan bakar minyak mulai diterapkan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan berangkat kerja menggunakan sepeda. Suasana berbeda terlihat di Dinas Komunikasi Informatika dan Digital Jawa Tengah, di mana sejumlah ASN mengayuh sepeda dari rumah menuju kantor sebagai bentuk dukungan terhadap kebijakan penghematan energi pemerintah daerah. Kegiatan bersepeda ini sebenarnya telah lama menjadi kebiasaan pegawai sebelum adanya surat edaran gubernur. Selain dinilai lebih hemat biaya dan bahan bakar, penggunaan sepeda juga dianggap lebih efektif menghadapi kemacetan perkotaan, sekaligus mendorong gaya hidup sehat dan ramah lingkungan di tengah aktivitas kerja harian. Aksi peduli lingkungan dilakukan ratusan personil TNI Angkatan Udara di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan dengan membersihkan sampah plastik di aliran Sungai Maros dan kawasan tempat pelelangan ikan labuang. Sebanyak 300 personil diterjunkan dalam kegiatan tersebut dan berhasil mengangkut sekitar 600 karung sampah dengan total berat mencapai kurang lebih 3 ton. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan HUT 80 TNI AU, sekaligus bentuk kepedulian terhadap lingkungan pasca banjir yang menyebabkan penumpukan sampah. Aksi bersih-bersih yang telah memasuki tahun ketiga kolaborasi TNI AU dan pengelola TPI Labuang ini juga melibatkan masyarakat sekitar dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran menjaga kebersihan lingkungan serta mengurangi pencemaran di sungai dan kawasan pesisir.
Kebun Binatang Biopark Buin di Chile merayakan Minggu Paskah dengan cara unik, yaitu menyembunyikan makanan hewan di dalam telur Paskah sebagai bagian dari kegiatan khusus bagi satwa. Kebun binatang terbesar di Chile ini menampilkan berbagai hewan yang mencari makanan di kandang mereka, sementara para pengunjung terutama anak-anak antusias menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Kegiatan ini merupakan bagian dari program pengayaan lingkungan yang bertujuan melatih naluri alami hewan dalam mencari makanan sekaligus memberikan edukasi dan hiburan bagi pengunjung. Dalam perayaan tersebut, singa mendapat telur burung unta berisi daging, sedangkan hewan herbivora memperoleh buah-buahan bertepatan dengan perayaan Paskah yang memperingati kebangkitan Yesus dan dirayakan umat Kristen di seluruh dunia. Kota Kishangarh di India memiliki daya tarik wisata tak biasa berupa lokasi pembuangan limbah marmer berwarna putih yang kerap disangka hamparan salju. Area ini menjadi populer setelah rekaman video memperlihatkan lanskap putih menyerupai negeri salju, lengkap dengan papan bertuliskan Welcome to Snow Yard, sementara pengunjung datang untuk berfoto, berkendara, hingga menunggangi kuda di tengah tumpukan limbah marmer. Meski menarik ribuan pengunjung setiap hari, lokasi ini juga memunculkan kekhawatiran kesehatan dan lingkungan. Debu marmer yang berterbangan disebut dapat masuk ke saluran pernafasan dan memicu infeksi serta berdampak pada lahan pertanian di sekitarnya karena menurunkan kualitas tanah dan hasil panen. Pengunjung dapat masuk gratis dengan mengambil izin khusus, namun dikenakan biaya tambahan untuk pemotretan pribadi maupun komersial. Ratusan warga dan wisatawan memadati Lake Sokchong di Seoul saat bunga sakura mekar sempurna, menandakan datangnya musim semi lebih awal di kota tersebut. Para pengunjung terlihat berjalan menyusuri koridor bunga sambil berfoto dan menikmati pemandangan taman yang dipenuhi warna merah muda bunga sakura. Keindahan mekarnya sakura menjadi daya tarik utama bagi wisatawan yang ingin mengabadikan momen langka ini. Pemerintah kota Seoul juga akan resmi menyambut musim semi melalui Festival Lake Cherry Blossom 2026 yang digelar mulai 3 hingga 11 April. Festival ini diharapkan menjadi perayaan musim semi sekaligus magnet wisata bagi pengunjung lokal dan mancanegara. Kate Chipudlah, pendiri bersama Vitagro Urban Farms di Harare, menjadi bagian dari generasi muda Zimbabwe yang beralih ke pertanian hidroponik akibat keterbatasan lahan dan tantangan iklim. Melalui sistem tanam tanpa tanah yang menggunakan rak pipa berisi air, ia mampu memproduksi sayuran seperti mentimun dan selada secara efisien bahkan di lahan seluas 1/500 meter persegi, jauh lebih kecil dibanding metode pertanian konvensional. Usaha yang dimulai dari halaman belakang rumah orang tuanya kini berkembang menjadi produsen regional yang terus meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan pasar yang terus bertambah. Selama lebih dari 7 tahun, Vitagro tidak hanya fokus pada produksi, tetapi juga edukasi, dengan melatih lebih dari 3.000 orang melalui program pelatihan dan tur pertanian. Meski menghadapi biaya awal dan tenaga kerja yang tinggi, model hidroponik terbukti menguntungkan dan berkelanjutan, bahkan mendapat pengakuan lokal dan internasional termasuk dari UNICEF. Chipudlah kini berambisi memperluas pasar ekspor sekaligus menyebarkan praktik hidroponik ke seluruh Zimbabwe dan Afrika bagian selatan sebagai solusi pertanian modern yang efisien dan ramah lingkungan. Pegel diri mulu. Pokoknya jangan kemana-mana ya omannya ya, karena masih banyak informasi penting lainnya. Abis jeda nih ada dari informasi dari dunia musik. Wow. Jangan kemana-mana. Pokoknya standby di Metro TV di Midnight Live, karena masih banyak informasi lain selain di musik ada di dunia film. Udah mah. Udah ya, jangan kemana-mana, tetap di Midnight Live. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.